mohon maaf Pak, link kelas A-nya. Oh, ya. Pak. Oke. Sorry. Kelas B ya. Oke, yang ini untuk kelas ya. Oke. Ya, kemarin kita masuk ke motor. Motor itu sebagai pemindah, baik itu pemindah barang atau pemindah cairan atau pemindah udara. Oke lah, kita bahas dulu sebentar tentang motor. Yang paling penting itu adalah 3 ini. 1, 2, 3. Ya, jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kecepatan atau momen putar. Nah, kalau kecepatannya tinggi, momen putarnya kecil, dayanya ya tengah-tengah. Ya. Jadi kalau torsinya besar, momen putar itu torsinya besar, putarannya cepat, itu jelas dayanya semakin besar ya. Oke, nah itu yang paling penting itu ada torsi dan kecepatan. Nah, kemudian baru yang lain-lain. Oke, ini kemarin kita sudah bahas. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke proteksi ya. Jadi motor, kita sudah masuk ke instalasi motor. Nah, di sini yang lebih banyak berperan itu adalah proteksi. Nih, dari gambar ini adalah motor listrik, ini adalah M. Kemudian di sini A, ini adalah kontrol untuk motornya. Jadi bisa start delta, bisa starter, macam-macam. Ini sebagai kontrol ya. Yang A ini sebagai B apa? Pengaman motor. C, pengaman saluran motor, ya, pemutus edaran cabang. Jadi ini yang C itu saluran, pemutus saluran. Yang D, pengaman antara edaran cabang. Pengaman lagi ya. Jadi B, C, D itu juga pengaman. Yang E ini penghubung. Nah, yang F pengaman antaran pengisi. Yang G itu antaran. Nah, jadi ini adalah kalau nanti Anda masuk ke industri, ini seringkali dinamakan sebagai bus baru ya, yang G. Kalau di rumah ya ini dinamakan kawat aja ini. Ya, jadi biasanya ini G ini ukurannya ukuran penampangnya lebih besar daripada yang E. E ini adalah cabang ya. Ini pengantar utama,
Ini pengantar G, ini adalah kabel pengantar utama. Kemudian E ini pengantar ke motor. Ya. Nah, ini dari pusatnya. Oke, ya. Kalau kita melihat di sini, pengamannya ternyata ada banyak ya. Yang pertama adalah ini adalah pengaman motornya. Yang C itu adalah proteksi untuk saluran ke motornya. Yang D itu adalah proteksi untuk sama ya, hampir sama. Cuma bedanya C sama D, ya ini kalau D ini biasanya pengaman lebur, ya, jadi fuse. Kalau ini pemutus, ini saklar. Ya. Jadi D sama C sekarang itu jadi satu, biasanya masuk ke jadi MCB. Jadi D sama C itu bisa dikatakan sebagai MCB. Kemudian ada motor. H1, H2 itu adalah pentanahan. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa isi dari instalasi motor itu cuma kabel, ya, E dan G ini kabel, kemudian pengaman dari B, C, D, F ini pengaman, kemudian A kontrol, yang berikutnya adalah grounding. H1 dan kita melihat di sini, ya, kita bahas satu-satu. Ya, jadi pokok bahasan motor itu tadi sudah di sebelumnya. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa proteksinya ada banyak? Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, kira-kira apa? Mengapa di sini proteksinya ada banyak? B, proteksi. Ini sebagai pemutus, bagian dari proteksi. Ini proteksi. Ini proteksi. Ini grounding. Ini grounding. Sebenarnya apa sih? Proteksi itu ada banyak. Oke, siapa? Beri pendapat. Mengapa proteksi itu ada banyak? Oke, coba Mas Billy Febrian. Ya, Pak. Yo, mengapa proteksi itu harus ada banyak? Kalau kita melihat di sini proteksinya ada banyak, ada 4. Mengapa? Kira-kira apa sih tujuannya kok proteksi itu harus ada banyak? Kurang paham, Pak. Kalau menurutmu aja lah, Opo, sepahamu itu seperti apa?
terlepas itu benar atau tidak. Untuk menjaga kerusakan aja, Pak. Oh. Terus kok harus ada banyak? Oke, yang lain. Mas Ferdiansyah. Halo? Ya, Pak. Nah, oke. Mengapa kok proteksi itu harus ada banyak? Mungkin kalau pendapat saya sih mungkin hampir sama dengan Mas Billy, Pak. Untuk menjaga kerusakan saja, kayak mencegah mungkin kayak ada short circuit dan lain-lain gitu. Jadi perlukan banyak proteksi. Mengapa kok tidak hanya satu? Ini kan ada 1, ini 2, 3, 4. Dari sini sudah ada kontrol. Sebenarnya kontrol untuk menghidupkan mesin itu ada di A ini. Ini ada. Oke. Oke. Kita bicara dulu tentang proteksi. Apa itu proteksi? Nah, proteksi dia sebagai pengaman. Nah, apa yang diamankan itu adalah sebuah peralatan atau sebuah sistem. Ya, jadi fungsi Oke, ya. Jadi ini kita tahu semua apa itu proteksi. Nah, sekarang kita melihat sisi lain dari peralatan industri. Peralatan di industri itu biasanya mahal. Nah, kedua, spesifik. Nah, dua hal ini yang perlu diproteksi ya. Jadi peralatan motor. Ya, jadi kalau kita industri, nanti kita berbicara motor ya di sebelumnya kita berbicara masalah motor. Nah, peralatan di industri itu harganya mahal, kemudian spesifik. Terus kita lanjutkan di sini.
Terus yang berikutnya adalah oke. Nah, kalau kita melihat proteksi, kita perlu melihat konsep dasar dari peralatan industri. Nah, peralatan industri itu apa toh? Nah, peralatan industri adalah semua peralatan yang itu sangat diperlukan di dalam proses yang terjadi di industri. Nah, karakteristiknya apa? Mahal. Yang kedua, spesifik. Yang ketiga, satu peralatan industri itu down, mati, itu bisa menyebabkan semua proses di industri tersebut berhenti. Nah, contohnya apa? Kalau kita berbicara masalah apa ya? Jadi ada sensor, proximity sensor itu aja. Kalau itu rusak, ya maka barangnya bisa keluar dari ini ada praktikumnya ya. Jadi ada praktikum elektronika industri. Anda seringkali diminta simulasi untuk conveyor. Nah, di situ di conveyor itu ada limit switch. Ya, proximity sensor. Nah, apa kalau itu dia sensornya mendeteksi barang, maka conveyornya berhenti. Oke, kalau itu ternyata mati, apa yang terjadi? Ya, barangnya jadi amburadul. Barangnya mungkin bisa jatuh dari conveyor. Oke lah, kalau barang itu akhirnya plastik nggak apa-apa. Kalau barang itu berupa makanan atau barang itu berupa yang mudah pecah, ya berapa juta produksi aja yang itu, maka itu kan terpaksa conveyornya harus dimatikan dulu, diganti. Nah, karena peralatan industri itu seringnya spesifik, maka apa? Jadi satu kerusakan ini itu tidak bisa kita langsung ke toko gitu, Pak minta mau beli penggantinya. Ya seringkali itu kita harus inden, harus pesan dulu. Pesan itu bukan hanya sehari 2 hari, bisa seminggu, bisa sebulan. Karena apa? Misalnya ada motor. Motor itu sangat spesifik di situ. Kalau itu motor itu mati, ya kita harus minta ke dulu pemasoknya siapa, yang buat siapa, makanya dan harus istilahnya apa ya, harus dibuat dulu, kita harus inden dulu, dibuat, pesan, nanti 2 minggu baru datang. Nah, terus gimana? Per 2 minggu harus berhenti produksi. Nah karena masalah tersebut, yaitu spesifik dan vital tadi, karena satu sistem, jadi satu peralatan itu bisa mengganggu keseluruhan sistem, maka perlu adanya proteksi.
Ya, jadi itu mengapa di industri protek itu sangat penting. Nah, ya, jadi ini alasan mengapa proteksi itu sangat diterapkan di industri. Ya, yang paling banyak itu karena ini. Ya, jadi karena spesifik dan sangat vital, maka perlu ada proteksi. Nah, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, oke. Nah, sekarang apa banyak proteksi? Nah, ini konotasinya kalau ini konotasinya jelek. Kalau nah, sini salah. Oke. Yang pertama, proteksi itu mengapa harus banyak? Konsep pertama adalah melokalisir. Lokalisir. Jadi suatu sistem atau sesuatu yang istilahnya ada motor yang kemudian proteksinya down, trip, maka dia tidak berdampak pada peralatan yang lain. Oke lah ya, jadi ini ya, jadi kalau ada ini Anda bayangkan, Anda sedang naik motor, motor gede, tiba-tiba langsung mati gitu aja motor. Cerk. Nah, apa yang terjadi? Ya, jadi dia langsung macet gitu lah, cek. Nah, ya, jadi istilahnya kalau itu ada proses produksi yang lain, misalnya ada yang gitu, kemudian kalau tiba-tiba peralatan lain itu ada yang trip, mobilnya nanggung itu susah itu. Ya. Jadinya di dalam industri mesti ada satu tahapan. Nah, jadi fungsi dari banyaknya proteksi yang pertama adalah lokalisir. Nah, fungsi lokalisir ini lebih banyak untuk agar peralatan lain itu tidak terpengaruh. Dengan tidak terpengaruh itu, maka ya peralatan itu jadi lebih awet. Oke ya, jadi di setiap area, setiap nanti konsepnya. Nah, lokalisir ini konsepnya adalah dari alat nanti ke area, nanti ke wilayah. Ya, jadi kalau nanti ada
ada ke industri, di situ ada peralatan besar. Nah, di situ ada banyak motor ya. Kalau di dalam sebuah sistem ada peralatan, itu biasanya di dalam alat tersebut itu banyak motor. Nah, tiap-tiap motor itu ada proteksi. Dari tiap-tiap motor ada proteksi, kemudian alat itu ada proteksinya sendiri. Nah, kemudian di situ ada area, ada banyak peralatan yang sama, maka area yang tersebut itu ada proteksinya. Nah, jadi semakin luas, semakin luas, semakin luas. Iya, jadi dalam masuk ke seluruhan industri. Ya, jadi kecil ada proteksinya, besar sedikit ada proteksinya lagi, besar sedikit ada proteksinya lagi, besar sedikit ada proteksinya. Oke, yang pertama melokalisir, yang kedua ya, jadi kalau mungkin peralatannya kecil, proteksinya ya cuma sederhana. Nanti kalau semakin besar lagi, harusnya yang di-handle semakin besar, misalnya gayanya tegangannya misalnya juga tinggi, maka proteksinya juga beda lagi. Iya. Nah, jadi proteksi itu harus banyak. Pertama itu lokalisir, yang kedua ya nanti sistemnya juga akan berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke yang A tadi, motor kontrol. Jadi ini adalah biasanya digunakan untuk pengendalian motor. Bisa kecepatan, bisa arah, kemudian bisa start delta. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, untuk kontrol itu harus memiliki rating yang lebih tinggi dari motor. Kalau motornya 1 PK, maka kontrolnya, inverternya adalah minimal 1/4. Ya, nggak boleh 1. Jadi start misalnya Anda pakai start delta, maka start deltanya ratingnya harus 1/4 PK itu minimal. Kalau bisa 1,5 PK. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah ini. Ya, jadi rating ukuran dari kontrol motor itu harus lebih tinggi dari motor. Nah, masuk ya. Jadi ini dalam satu peralatan mesti ada yang namanya pengaman motor. Yaitu sebuah sistem yang berguna untuk memproteksi motor tersebut. Nah, apa? Motor itu apa toh? Proteksinya. Motor sendiri itu biasanya apa? Panas. Kemudian kecepatan.
Berikutnya eh, stabilitas. Nah, kalau motornya goyang, terus kemudian itu untuk motor, dari sisi motor ya, dari sisi mekanik motornya, yaitu dari panas. Biasanya motor itu panas. Kalau ada masalah itu biasanya motor itu jadi panas dan koilnya, lilitannya jadi panas. Kalau enggak, kecepatannya terlalu rendah atau terlalu tinggi, terus kemudian istilahnya getaran motornya itu enggak center. Itu dari sisi motor. Yang paling banyak itu dari panas. Nah, pengaman motor yang paling dasar itu adalah panas. Ya, kita bisa menggunakan heater coil atau bimetal. Nah, di sini heater coil itu biasanya digunakan untuk mengamankan motor dari panas berlebih. Ya, jadi kalau bebannya overload, bebannya berlebih, maka apa? Maka motor itu, jadi lilitan motor itu akan panas. Nah, di situ akhirnya dikasih sensor. Nah, kalau panasnya sekian, maka dia akan nge-trip. Kalau yang paling manual itu adalah pakai bimetal. Nah, kalau yang sekarang kita pakai sensor suhu. Oke, intinya apa? Sama. Jadi besarnya adalah 125% ya, seperempatnya. Mengapa? Ya, karena apa? Karena istilahnya seringkali motor itu memiliki beban. Ya, pada starting awal, dia memerlukan energi yang sangat besar. Nah, seringkali panasnya tiba-tiba naik sedikit, tapi cuma istilahnya melonjak sedikit, terus turun lagi. Makanya ratingnya oke. Berikutnya yang B itu pemutus antara apa? Ya, lihat ini yang A, ini kontrol, yang B itu pengaman motor, yang C itu pemutus antara cabang. Nah, ini dianggap aja saklar, ya. Ya, pemutus antara cabang. Nah, rating minimumnya adalah 115% dari arus nominal motor. Ya, jadi ini biasanya MCB. Kalau nanti yang ini, nah, jadi ini adalah fuse, pengaman antara cabang. Ya, jadi yang perlu Anda perhatikan nanti di industri, pengamanannya mesti ada dua. Ya. Pengamanan aktif dan pengamanan pasif. Pengamanan aktif itu apa? Sensor. Sensor suhu, sensor tekanan, sensor yang macam-macam. Yang kedua adalah pengaman pasif. Ya, jadi ya biasanya nanti yang proteksi aktif itu adalah sensor.
Oke, ada sensor, kemudian ke peralatan elektronik, ya, bagian elektronik, ke nah itu. Oke. Yang kedua adalah proteksi. Proteksi pasif itu apa? Ya, dia tidak memerlukan energi apa-apa untuk memproteksi. Ya, tiba-tiba kalau dia kena panas, tiba-tiba langsung keluar aja. Contohnya apa? Metal tadi, ya. Dia dikendalikan apa? Dia bukan dikendalikan oleh sirkuit elektronik, dia dikendalikan oleh panas. Kalau panasnya sekian, maka langsung terbuka. Kemudian ada MCB, kalau dia panas sekian. Basisnya FCB itu biasanya juga di metal. Jadi kalau panasnya sekian, langsung cekluk. Nah, jadi tanpa perlu energi listrik apapun. Kemudian ada fuse, ya, jadi sekring. Kalau dia panas tiba-tiba langsung melebur aja, nah, jadi tidak ada peralatan elektronik untuk istilahnya menghandlenya. Nah, kalau tekanan gimana? Ya, kalau tekanan biasanya kalau Anda masuk ke apa ya, tabung. Nah, di situ ada sesuatu yang menonjol. Ya, jadi tabung itu biasanya ada tabung tekan itu biasanya kemudian ada yang menonjol. Nah, di situ itu ada katup ya, itu ada katup. Nah, katup ini dia memiliki lapisan yang itu lebih tipis dari dinding tabung. Jadi kalau ternyata sensornya nggak bekerja, tekanannya semakin besar, maka apa? Maka yang pecah dulu itu di katup tadi, pecah. Katupnya pecah. Nah, maka apa? Tabung itu nggak akan sampai meledak, tapi katup itu yang akhirnya pecah dulu. Itu yang dinamakan sebagai proteksi. Ya, gitu ya. Jadi tidak jadi ini adalah ya, jadi di situ tidak ada sensor ya, sensornya ya berdasarkan hukum-hukum fisika aja ya, bukan ada sensor, kemudian ada elektronik, ada relay, nah itu bukan. Nah, maka di dalam industri biasanya ada dua proteksi itu, jadi bareng ya. Jadi di dalam industri itu ada proteksi pasif, ini biasanya nanti Anda masuk ke SCADA. Nah, dari SCADA itu dia bisa dimonitor dari jarak jauh. Nah, kalau itu ternyata lolos, ya ternyata misalnya yang proteksi elektroniknya itu bermasalah, tidak bisa memproteksi, maka ada proteksi pasifnya, yaitu cara terus-menerus ya cara otomatis. Misalnya kalau fuse itu nggak perlu kita apa-apakan, itu tidak perlu kita istilahnya minum perawatan, ya asal dia itu ya lebih dari ratingnya, dia akan melebur sendiri. Itu
Antara rentakan ini isinya adalah kabel. Nah, kemudian ada pengaman antara pengisi atau feeder. Proteksi ini untuk yang lebih luas lagi. Ya, jadi konsepnya adalah motor itu sendiri. Kalau motor itu dalam sebuah mesin itu ada banyak motor, maka tiap motor itu ada sendiri. Kemudian dalam satu mesin itu ada sendiri lagi. Di dalam area yang dekat dengan motor itu ada proteksi sendiri. Nanti di bagian divisi itu ada proteksi sendiri. Bertahap, ya, bertingkat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ya, jadi ini kita berbicara konsep ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Oke, tadi bisa kita secara umum ya. Jadi secara logika aja Anda harus paham juga bahwa proteksi itu bertingkat. Yang kedua, proteksi itu biasanya jadi ada dua nanti, dan itu diterapkan semuanya, yaitu proteksi aktif dan proteksi pasif. Yang ketiga, rating proteksi itu harus lebih besar daripada peralatan yang diproteksi. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke arus beban. Oke ya, jadi untuk motor arus arah, motor DC, ini 746 kali P kali P kali P. Nah, di P itu adalah tegangan, P ini faktor daya, kalau ini efisiensi ya untuk motor. Ini sama sebenarnya ya, seperti itu. 7, 4. Nah, kan? Oke, untuk arus bolak-balik ini rumusnya kalau 3 fase kali akar 3. Jadi kalau DC itu sama ya ini, cuma ditambahi cos P ini. Kalau 3 fase ini ditambahi akar 3. Ini dasarnya ini, kalau arus balik-balik ditambah ini cos P. Kalau 3 fase tambahi. Oke, rating pengaman motor 125% dari arus nominal. Ya. Jadi ini arus nominal ya. Jadi arus nanti ada arus puncak. Nah, arus puncak itu pada saat beban puncak. Dan arus nominal. Arus nominal itu adalah arus yang biasa digunakan pada saat bekerja sama. Ini apa? Ratingnya adalah 125 dari arus nominal. Dan arus ini maksimum ya. Jadi itu dia tidak melebihi arus puncak. Oke, bisa lihat di sini. Karena apa? Ampere itu tidak MCB, misalnya kalau Anda beli MCB itu tidak ada yang
Pak mau beli MCB buat yang 7,6 ampere ya, adanya ya cuma 5, terus apa ya 10, saya nggak tahu 7 ada nggak. Oke, ampere ada 7, 8, 9. Oke, kemudian edaran cabang itu dari 115. Iya, ini ya. Anda harus perhatikan harus lebih besar dari, ya. Kalau ini harus lebih besar dari 150%. Kalau ini margin 125%. Tapi apa? Ketentuannya dia harus lebih besar daripada arus nominal. Karena arus nominalnya itu 100, ya jangan sampai Anda pakai MCB yang 80%-nya ya. Jadi Anda pakai arus nominalnya 10 ampere, Anda pakai yang 8 ampere, dia mesti break. Oke. Kalau ini juga sama, jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Ya nanti ada MCB, ada fuse. Nah, oke, jadi arus sekring itu lebih besar daripada arus starting ya. Jadi Anda perlu lihat ini adalah arus starting. Jadi arus starting itu berbeda dengan arus nominal. Jadi gini, arus sekring itu harus lebih besar dari arus nominal motor. Tetapi dia juga harus lebih besar daripada arus starting dibagi 2. Karena starting tiap motor-motor itu beda-beda. Ya, ini ada 2 kondisi. Anda harus bisa membedakan antara arus nominal yang biasa digunakan untuk kerja nominal ya pada saat steady state ya, sama arus. Oke, arus nominalnya dan arus startingnya adalah 6,5 dari arus nominal. Berarti sekringnya apa? Lebih besar daripada 9,6, lebih besar daripada arus nominal. Kemudian arus startingnya berapa? Ya, dia harus lebih besar daripada 60 ampere. Ternyata dia apa? Maka sekringnya adalah 60 ampere. Tadi yang terbesar. Oke ya, catatannya ini digunakan di Indonesia ya. Jadi mesin-mesin yang masuk ke Indonesia sudah harus bentuknya seperti ini. Arus startingnya tidak boleh daripada 2,5 arus. Oke. Nah ini kemudian karena ini terkait dengan penambang kawat, kemudian masuk ke pipa instalasi. Nah ini Anda bisa lihat di tabel-tabel.
Kerugiannya adalah 5%. Ya, silakan Anda bisa lihat sendiri. Oke, sampai proteksi, ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, sekarang masuk ke penghantar. Jadi, penghantar minimal itu harus bisa mengalirkan arus minimal itu 125%. Kalau butuhnya 10 ampere, maka paling tidak dia harus 12,5 ampere. Ya, untuk kabelnya ya. Kabel itu harus bisa menghantarkan 125% dari arus nominal motor. Oke, yang perlu Anda perhatikan ini ada untuk industri ya. Industri itu kebutuhannya besar-besar ya, bukan di rumah tangga. Kalau di rumah tangga itu cuma satu yang pakai penampang 1,25 atau penampang 2,5. Kita pakai yang 2,5 itu aman untuk apapun. Tapi kalau di dalam industri beda. Ada satu motor itu yang itu daya itu sebesar 60 kVA. Itu kita harus hitung. Oke. Nah, yang kedua, rugi-rugi tegangan atau drop tegangan itu tidak boleh lebih dari 5%. Nah, kalau jadi kabel itu nggak boleh terlalu panjang. Maka kalau ingin yang panjang, maka penampangnya harus diperbesar. Ya. Oke, sebenarnya kalau Anda lihat di sini, secara umum itu simpel ya. Nah, nanti tinggal lihat ketentuan dari lebih jauh dari wheel. Tapi secara globalnya arus minimalnya adalah 125% dari arus nominal motornya. Yang kedua, drop tegangan tidak boleh dari 5%. Oke, untuk menghitungnya ini bisa lihat. Ya, jadi dalam satu area nanti dia akan membentuk kebutuhan arusnya berapa. Ya, jadi sebenarnya kan untuk motor itu ada arus nominal dan arus starting yang besar. Nah, nanti di motor ini membentuk sebuah grup atau sebuah perangkatan misalnya, maka dia akan memiliki arus paling rendah dan arus nominal. Ya, nah ini kan. Itu total adalah jumlah arus-arus dan semua arus beban penuh dari motor-motor yang dilayani. Nah, ini ya, ini ada banyak motor, maka arus totalnya. Nah, semua arus beban penuh dari motor-motor yang dilayani. Oke, paham ya? Nah, kalau kondisi
jadi 125 dari arus yang mengalir ke situ. Nah, si area yang lebih besar, area itu butuh arus berapa? Maka kabelnya harus 125 dan lebih besar. Oke, contoh. Ini 38,4. Arus startingnya 5 kalinya, ini 20 ampere, ini 5 kalinya. Ini 27, 14. Kita lihat ini tanpa pengasut ya. Tanpa pengasut berarti saat starting itu adalah 5 ini. Oke, ini berdasarkan perhitungan 5 kali 8, 40, 60, 50, 60. Nah, oke. 1 ke 34. Karena di sini ini 2, 4, 6, 10, 15, 20, ini 80 ya. 78, maka cari yang dekat 80. Ini 40, ada, maka ini 35, setelah itu 60, ya berarti sekrenya 60. Ini 54, ya sekrenya 60. Ini 34, tidak ada 40, jadi 60. Ya, dicari yang mendekati. Ini ada 75, 25, 43, 20. Nah, ini di totalnya berapa? 4,9. Nah, ini 80. Oke, ya. Nah, bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan. Oke. Nah, lihat gambarannya. Yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau nggak ada, silahkan Anda on-kan kameranya. Recording in progress. Nah, dari situ kita bisa melihat secara umum itu cuma simpel ya. Motor itu butuh proteksi. Proteksinya nanti ada macam-macam ya kalau motor. Ada kecepatan, ada panas, kemudian ada stabilan. Nah, nanti yang masuk situ ada upper voltage, upper current, under voltage, terus kemudian sinkronisasi RST, ada grounding, nah, macam-macam. Itu proteksi untuk motor. Kemudian kalau kita lihat proteksi itu ratingnya itu harus lebih besar daripada nominal motornya. Kalau kabel itu juga harus lebih besar daripada arus nominal. Ya, paling tidak 125%. Itu ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, berarti sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita akhiri aja. Kita akhiri aja. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.